Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Gimana kabar kalian semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Syukur kalau begitu sehat ya. Karena kan lagi sekarang masa pandemi, jadi kita harus tetap jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Ya, Ya, betul. Bu. Karena pelajaran kita tetap berjalan terus, jadi kita harus sehat untuk belajar, oke? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelas, pimpin doa ya. Alfiani Sebakti, pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa, gambarin porsi kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Nah, kita cek kehadiran dulu ya. Ibu akan panggil satu-satu. Semuanya open kamera ya. Ainal, ada Ainal di sini? Absen, Bu. Kosong, Bu. Oh, nggak ada ya. Oke, Alfiani? Ada, Bu. Oke, Grace? Grace? Di sini ada, tapi suaranya tidak ada ya. Oke, kita lanjut dulu. Nur? Hadir, Bu. Nur Syahada ada di sini. Lalu Patricia? Hadir, Bu. Oke, Raifita? Hadir, Bu. Oke, semua hadir ya, kecuali Ainal tadi ya. Nah, minggu lalu, Ibu kan sudah suruh kalian membaca ya kan, tentang materi kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, apa sih materi kita hari ini? Ayo, siapa yang tahu materi kita hari ini? Kan sudah Ibu suruh baca minggu lalu. Ya, apa Grace? Gerak harmonis. Gerak harmonik sederhana. Iya, betul. Oke. Ibu akan share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan kan? Sudah, Bu. Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang gerak harmonik sederhana. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mendefinisikan pengertian getaran harmonik sederhana. Yang kedua itu menyebutkan konsep dan contoh getaran harmonik sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan menganalisis karakteristik dari besaran-besaran gelombang. Lalu kita akan mengadakan nanti percobaan untuk mengetahui hubungan antara panjang tali, massa, benda terhadap besaran periode dan frekuensi. Oke, Ibu akan memberi kalian ilustrasi. Ini ilustrasinya. Nah, jadi ilustrasi di sini ada seorang anak-anak sedang bermain ayunan. Ayunan ini merupakan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang getaran harmonik. Nah, coba anak-anak Ibu sekalian perhatikan ya. Ayunan ini bergerak, naik, turun, naik, turun. Iya kan? Nah, Ibu mau bertanya nih, apa sih pengertian getaran harmonik sederhana? Nah, dari ilustrasi yang kalian lihat. Coba ayo. Siapa yang mau jawab? Gerak bolak-balik. Saya, Bu. Oh ya. Gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik, Bu. Oh, benar. Yang lain ada? Ayo, yang lain. Selain gerak bolak-balik, apa lagi? Saya, Bu. Ya, Grace, silahkan. Gerak yang tetap, Bu. Karena kan naik, turun, jadi dia tetap. Ya, tetap ya. Terus yang lain? Raifita, Bu. Revita, ayo apa? Gerakannya teratur, Bu.
teratur, ya kan? Dari atas ke bawah, terus balik lagi ke atas ke bawah. Yang lain ada lagi? Sudah habis? Oke, ya benar semua. Yang kalian katakan itu benar semua. Jadi, Ibu bisa simpulkan bahwa getaran harmonik itu yaitu gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan benda tersebut. Oke, jadi dari ayunan ini, titik keseimbangan itu yang ini, tarik lurus. Jadi dia bolak-balik melewati titik keseimbangan. Sudah mengerti sampai sini? Bisa, Bu. Oke, bagus. Itu tadi ya pengertiannya sudah kita dapatkan. Lalu apa sih contoh gerak harmonik dalam kehidupan sehari-hari? Yang dia bolak-balik, kira-kira apa ya? Ayunan, Bu. Ya, Ayunan tadi, Bu. ayunan. Seperti contoh tadi ya. Yang lain mungkin yang pernah dilihat. Bandul, Bu. Ya, bandul. Yang bergerak kan dari kanan ke kiri. Terus apa lagi? Pegas mungkin. Ya, pegas, betul. Salah satu contoh pegas itu berada di mana itu pegasnya? Tahu nggak? Maksudnya di mana, Bu? Oh, Yang ada di kereta, Bu. Iya, kereta. Terus yang ada di ayunan anak bayi tahu nggak? Yang kalau kita sorong terus nanti dia tahu, Bu. ya kan? Perdu. Terus kalau kalian naik ke kasur, pada saat kalian lompat-lompat di kasur, gimana kalian? Naik turun kan? Enggak, Bu. Iya, ada pernya, Bu. Terus saya nggak pakai per, Bu. Oh, berarti kamu tilam ya? Iya, gitu lah, Bu. Tidak, maksud saya itu kasur yang ada pernya gitu ya. Jadi itu salah satu contoh gerak harmonik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan anak-anak ibu ada bilang bandul. Nah, inilah contohnya bandul. Bergerak dari kanan ke kiri, balik lagi kanan ke kiri, melewati titik seimbang. Begitu juga dengan pegas ya, bolak-balik. Lalu, apa saja sih karakteristik dari GHS nih, gerak harmonik sederhana? Soalnya kan udah Ibu suruh baca nih dari minggu lalu, pasti sudah tahu nih apa saja karakteristik dari GHS. Ayo, coba sebutkan siapa yang bisa nih. Ada amplitudo, Bu. Ya, benar, amplitudo. Yang lain? Simpangan, Bu. Simpangan, betul. Ada lagi? Frekuensi, Bu. Frekuensi. Iya, betul. Yang lain? Periode. Iya, benar. Oke, periode. Berarti ada simpangan, amplitudo, ada periode, dan frekuensi. Oke, nah Ibu mau tanya nih, amplitudo itu apa sih? Ada yang bisa jawab nih, amplitudo itu apa? Amplitudo itu simpangan maksimum, Bu. Iya, benar. Amplitudo itu simpangan maksimum. Jadi terus kalau periode? Periode itu, Bu, waktu yang diperlukan satu benda untuk melakukan satu getaran. Ya, benar. Frekuensi? Banyak getaran dalam satu waktu. Benar-benar. Semua kalian menjawab benar. Nah, jadi Ibu mau jelaskan sedikit nih dari bandul ini. Yang mana sih amplitudo, periode, dan frekuensi ya. Nah, amplitudo itu kan simpangan maksimum. Jadi simpangan itu yang mana sih? Gitu. Nah, ini ada bandul, ditarik ke titik C. Jadi, amplitudo itu dari B ke C jaraknya ya. Lalu, simpangan itu yang mana, Bu? Mungkin pada saat di sini kan bandul itu gerak. Pada saat bandul itu di sini, di situ yang namanya simpangan. Makanya dari itu amplitudo itu simpangan maksimum. Lalu periode itu tadi kan Alfi bilangnya waktu yang diperlukan
benda untuk melakukan satu getaran. Nah, satu getaran itu dari mana ke mana coba? Satu getaran itu dari mana ke mana? Eh, A ke C, Bu. bukan dari A kembali ke A lagi, Bu. Iya benar. Satu getaran itu, misalnya kita tarik nih bandul dari A ke B, ke C, terus balik lagi ke B, balik ke A. Itulah yang namanya satu getaran. Jadi, waktu yang diperlukan untuk satu getaran itu disebut periode. Oke? Lalu frekuensi itu apa gitu ya kan? Frekuensi itu banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Jadi selama 1 detik, berapa kali getaran? Oke, paham sampai sini anak-anak? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada ilustrasi nih, ada bandul, ada 3 bandul. Panjang talinya berbeda-beda. Nah, coba kalian lihat dari ilustrasi ini. Apa perbedaannya dari ketiga bandul ini? Ada bandul warna biru yang talinya pendek, ada yang coklat sedang, terus hitam yang panjang. Bagaimana pergerakan mereka? Ada yang lambat, ada yang cepat. Iya, ada Nggak yang selaras. cepat, ada yang lambat ya. Iya, Bu. Coba dari yang ketiga ini yang mana paling cepat? Yang pendek, Yang pendek. Yang paling lama? yang panjang warna hitam, Bu. Panjang. Panjang. Jadi dari ilustrasi ini apa yang kalian bisa dapatkan? Beda panjang tali mempengaruhi pergerakannya. Iya, benar sekali Nursyada ya. Ini salah satu ilustrasinya ya kan. Terus ini ada yang lebih banyak lagi bandulnya. Semakin oke. Nah, ini ada ilustrasinya lagi nih. Panjang tali mereka sama kan? Bagaimana pergerakan mereka? Berbeda. Berbeda? Berbeda pada saat di sini. Pada saat di titik keseimbangan, mereka sama atau Sama, tidak? Bu. Sama kan? Sama, Bu. Nah, Sama. gitu. Jadi yang biru ditarik lebih jauh, yang merah, yang coklat ditarik yang lebih sedang. Tapi pada saat di titik keseimbangan, mereka itu memiliki kesamaan posisi, ya kan? Nah, hal inilah yang akan kita cari tahu dulu melalui praktikum kita pada hari ini. Nah, Ibu sudah mengirimkan LKPD ke grup WA kita kan? Sudah bisa lihat kan? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Nah, karena sekarang lagi masa pandemi, jadi kita harus praktikum secara online ya kan? Oke. Ibu kan sudah ajarkan bagaimana cara memakai simulasi PET kan? Minggu lalu. Nah, ini dia. Semuanya sudah buka? PET-nya? Ya, Bu. Oke. Oke, sebelumnya Ibu bagi kelompok. Ibu lupa bagi kelompok ya kan? Nah, kelompok 1, Ainal dengan Alfiani. Kelompok 2, Grace dengan Nur. Kelompok 3, Patricia dan Raivita. Oke, sudah tahu semua kelompoknya? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, walaupun kalian berkelompok, bukan berarti kalian ya harus praktikumnya secara berkelompok. Maksudnya ini, memakai pad-nya tetap masing-masing dengan menggunakan laptop atau handphone kalian masing-masing. Tapi pada saat melakukan diskusinya, pembahasannya, kalian bisa melakukan diskusi melalui WA kalian ya. Iya, Bu. Ya. Oke, sekarang buka LKPD-nya. Lihat, situ ada alur percobaannya. Lalu kita coba. Ibu di sini menampilkan hanya untuk mengingatkan caranya saja. Ibu tidak akan mencari yang di LKPD. Kalian yang cari sendiri ya. Nanti Ibu tanya nih.
pembahasannya. Oke. Ibu akan tunggu sekalian Ibu memberitahu kalian. Kalau di percobaan itu kan, ada 2 percobaan yaitu masanya divariankan, misalnya seperti ini kan, ini masanya 1 kilo. Jadi kalau misalnya di tabel percobaan itu diminta berapa kilo variannya? 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2 kilogram kan? Ya, nanti kalian buat misalnya 0,6, buat 0,6. Gimana panjang talinya? Tetap ya, yaitu Meter 0,6. Ya, di sini. Oke, kita buat gravitasinya, gravitasi bumi. Gaya geseknya kita anggap tidak ada. Nah, lalu... Ibu, maaf, tapi nggak kelihatan, Bu. Apanya, Nak? Nggak kelihatan? Petnya. Share screen-nya, Bu. Petnya, Bu. Oh ya? Bu, masih PPT tadi, Bu. Maaf. Maaf ya. Nggak kelihatan ya, aduh. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Ini tadi ya, masanya dibuat 0,6, panjangnya 0,6. Lalu, di sini bisa kita buat stopwatch-nya, jadi bisa kita mencari waktu. Nah, untuk mencari, kita kan mau mencari hubungan panjang tali, massa, dan periode dan frekuensi kan. Nah, sekarang kita buat masanya yang bervariasi, lalu panjang talinya yang tetap. Lalu kita buat stopwatch, dan di sini sebenarnya sudah ada timer untuk periodenya. Tapi Ibu mau kalian nanti pada saat pembahasan di laporan, nulisnya pakai rumus ya, rumus periode ya. Jadi kalau untuk mengisi tabel percobaan, kita menggunakan ini aja, waktu ini. Oke, nanti pada saat di laporan kalian membuat rumusnya, yaitu rumus periode tadi ada T periode sama dengan waktu per banyaknya getaran. Nah, banyaknya getaran yang kita tentukan yaitu kan ada 10 getaran. Misalnya seperti ini kan. Oke, ini 2 getaran, ini 3 getaran, begitu ya. Itu sudah tahu kan? Ya. Oke, ada yang sudah siap? Oke, sebentar ya. Oke. Kelompok 1 sudah siap? Belum, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang kelompok 2? Tinggi, Bu. Oke. Yang 0,3 0,2 kilo. Ya. Gimana kalau kelompok 3? Sudah siap belum? Belum, Bu. Bentar lagi, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Gimana? Sudah siap belum?
Sudah, Bu. Kelompok berapa yang sudah siap? 1, Bu. Kelompok 1, oke. Kelompok yang lain Kelompok sudah 2 siap juga. belum? Oke, kelompok 2 sudah siap. Kelompok 3 sudah siap belum? Udah, Bu. Oke, bagus. Nah, kita sekarang mulai dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasilnya ya. Oke. Iya. Ya, silakan. Siapa perwakilannya terserah. Saya sendiri, Bu. Oh iya, Saya bacakan ya, Bu. Ya, Jadi dari hasil pengamatannya itu kan masanya divariasikan tadi kan, Bu, dari 0,2 sampai 0,6. Kemudian dalam perhitungan waktu yang saya dapat itu untuk masa yang 0,6 kg itu waktunya 15,55 sekon. 55 sekon. Jadi untuk periodenya sudah saya hitung dapatnya 1,5546, kemudian frekuensinya 0,643. ya. Lalu kalau untuk yang 0,5 kilogram itu waktunya 15,55 sekon dan periodenya 1,5546 sama seperti 0,6 sebelumnya dan frekuensinya juga seperti itu 0,43. Terus untuk yang berat ketiga itu kan 0,4 kilogram. Nah, waktunya 0,56, sedikit berbeda sih Bu dari yang lain. Iya, tidak apa-apa. Jadinya periodenya juga seperti itu dan frekuensinya juga. Kemudian untuk yang 0,3 kg sampai 0,2 kg itu waktunya itu sama seperti yang pertama kedua, Bu. 15,55 dan periode dan frekuensi juga begitu sama 1,5546 dan 0,647, Bu. Ya. Terus untuk percobaan yang kedua? Oke, percobaan kedua, ya. Percobaan kedua, Bu. Iya. Ya, percobaan yang kedua ini terlalu bervariasi, Bu. Jadi yang masanya 0,7 kg itu waktunya kan 16,78 didapat. Kemudian periodenya jadi dihitung 1,679 dan frekuensinya 0,59. Kemudian untuk yang 0,6 kg itu waktunya 15,58, periodenya 1,55 dan frekuensinya 0,64. Terus untuk yang 0,5 Oh maaf Bu, maaf saya panjang tali Bu, maaf meter maksudnya Bu. 0,5 meter itu untuk masa 0,5 kg itu dia ditempuh dalam waktu 14,24 dan periode 1,41 dan frekuensi 0,7. Terus untuk yang panjang dan 0,4 meter itu 12,72 dan periodenya 1,2, frekuensinya 0,7. Kemudian untuk yang panjang 0,3 itu waktunya 11,04, periodenya itu 1,09 dan frekuensinya 0,91, Bu. Ya. Itu sih Bu di kelompok 1. Oke. Untuk kelompok 2 coba, karena ini pasti agak mirip dia, karena kita menggunakan simulasi PET ya kan. Oke, coba kelompok 2, silakan. Saya Bu perwakilannya. Ya, silakan Nursyada. Pada percobaan pertama kan Bu masa yang beda-beda. Sedangkan panjang talinya tetap yaitu 0,6 meter, kemudian jumlah periodenya juga 10. Dari 5 varian kilogram, waktu yang digunakan sama, Bu, yaitu 15,55 detik, kemudian periodenya di 1,546 detik, kemudian frekuensinya juga 0,643. Oke. Dan untuk Yang kedua. perubahan bagaimana
masanya yang sama tetapi panjang talinya yang bervarian. Ini agak banyak ya Bu. Kemudian penjelasannya untuk panjang yang 0,7 meter. Butuhkan waktu 16,78 detik, periodenya 1,6792, sedangkan frekuensinya 0,595. Kemudian untuk yang 0,6 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 15,58 detik, periodenya 1,5546, untuk frekuensinya 0,643. Kemudian untuk panjang 0,5 meter, waktu yang digunakan adalah 14,24 detik, kemudian periodenya 1,4191, frekuensinya 0,70. Untuk panjang 0,4 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 12,72 detik, periodenya 1,2693, kemudian frekuensinya 0,79. Kemudian yang terakhir pada panjang tali 0,3 meter, waktu yang dibutuhkan adalah 11,4 detik, periodenya 1,0992, dan untuk frekuensinya 0,91. Bu. Ya, bagus. Kelompok 3, gimana hasilnya? Kelompok 3. Kelompok 3, Patricia dan Raivita. Ayo, siapa perwakilannya nih? Patricia? Ya Bu, Hmm. hampir mirip Bu hasilnya dengan yang didapatkan oleh teman tadi Bu. Seperti untuk menentukan masanya, itu kan masanya itu ada 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, dan 0,2. Ya, Jadi waktu yang diperoleh itu untuk masa 0,6 itu 15,55. Sehingga periodenya itu sama dengan 1,55. Lalu frekuensinya itu 0,64. Lalu yang kedua untuk masa 0,5, waktunya 15,57. Periodenya jadi 1,557. Jadi frekuensinya 0,64 juga. Lalu yang ketiga itu 0,4, waktunya 15,56. Jadinya 1,556. Frekuensinya 0,64 juga Bu. Lalu yang nomor 4 itu 0,3, masanya dapat waktunya 15,55. Hasilnya periodenya itu sama, yaitu 1,55. Frekuensinya 0,643. Lalu yang terakhir 0,2, waktunya itu 15,56. Periodenya jadi 1,556. Frekuensinya 0,643 juga. Dan yang untuk tabel kedua, Bu, itu masanya 0,5 kg. Jadi yang ditanya itu panjangnya. Ya, panjangnya divariasikan kan? Ya, panjangnya ada 0,7 sampai 0,3. Ya. Lalu ada waktunya yang kami peroleh itu untuk yang panjang talinya 0,7 itu 16,78. Lalu periodenya didapat 1,67. Frekuensinya 0,59. Lalu untuk yang 0,6, panjangnya itu didapat waktunya 15,58. Periodenya itu 1,55. Dan frekuensinya 0,64. Nomor 3 yang panjangnya 0,5 itu waktunya didapat 14,24. Periodenya jadi 1,41. Frekuensinya 0,7. Yang keempat itu ada 0,4 meter panjang talinya, yang kami dapat waktunya selama 12,72 sekon, dan periodenya itu 1,26. Frekuensinya 0,79. Dan yang terakhir, panjangnya 0,3 meter, waktu yang kami peroleh itu 11,08
periodenya jadi 1,09, frekuensinya sama dengan 0,91 Hz. Sudah semua? Sudah. Ya, bagus ya. Semua tiga kelompoknya memiliki hampir nilai yang sama ya, mendekati yang sama ya. Karena pada saat kita menggunakan simulasi PET ini, mungkin pada saat kita menekan tombol stopwatch-nya bisa kelewatan kali ya, makanya ada yang perbedaan koma gitu ya kan? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi dari tabel yang pertama tadi kan masanya divariasikan, lalu panjangnya tetap. Kita bisa lihat bahwasannya pada saat masanya divariasikan, tapi periodenya tetap sama ya. Coba kalian perhatikan tabel kalian, sama kan? Iya, sama, Bu. frekuensi. Oke, lalu yang tabel kedua, pada saat masanya sama, maka pada saat panjang talinya divariasikan, periodenya berbeda kan? Iya, betul. Iya kan? Oke. Jadi dari yang kalian bahas tadi, bahwa betul kalau kita katakan panjang tali itu mempengaruhi periode ya. Karena pada saat kita lihat ilustrasi tadi, pada saat panjang talinya itu panjang, maka periodenya itu besar. Jadi waktunya dalam waktu satu getaran itu lama. Sampai sini sudah mengerti, anak-anak Ibu? Gimana? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kalau sudah mengerti, berarti semua tujuan kita sudah tercapai pada hari ini, ya kan? Kita kembali lagi ke sini. Sudah nampak PPT, Ibu? Sudah, Bu. Nah, jadi kan tadi kan mendefinisikan sudah, lalu memberi contoh dalam kehidupan sehari sudah, mengetahui karakteristiknya sudah juga, lalu mengetahui hubungan antara panjang tali, massa benda, dan periodenya juga sudah. Oke. Nah, Ibu mau kalian memberikan kesimpulan terhadap percobaan kita pada hari ini. Nah, dari kelompok 1 dulu, apa kesimpulan yang bisa kalian dapat? Jadi, Bu, kesimpulan yang kami dapat itu bahwasannya panjang tali panda bandul mempengaruhi besar periode dan frekuensi getaran, sedangkan massa benda itu tidak mempengaruhi, Bu. Iya, benar sekali. Lalu untuk yang kelompok 2? Saya, Bu, Ya. kesimpulan kami dapat yaitu semakin panjang tali, semakin besar pula periode, tetapi frekuensinya semakin kecil. Iya, benar. Lalu kelompok 3? Menurut kami, Bu, kebalikan dari kelompok 2, semakin pendek tali, maka semakin kecil periode getaran, dan semakin besar frekuensi getaran, Bu. Ya, benar semuanya ya. Oke, jadi Ibu bisa simpulkan bahwa panjang tali itu berbanding lurus dengan periode dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Lalu, massa benda itu tidak mempengaruhi periode pada bandul. Oke, semua sudah paham kan? Sudah, Oke, Bu. bagus. Sampai sini aja pelajaran pada hari ini. Coba kita beri aplaus dulu pada kita semua, karena semua sudah belajar dengan bagus. Oke. Jadi, minggu depan kita masuk ke gerak harmonik sederhana juga, tapi bagian tegas ya. Nanti Ibu kirim modulnya, jadi kalian bisa baca untuk pertemuan minggu depan, oke? Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau dengar dari kalian kata-kata yang satu kata lah dari kalian untuk pelajaran kita hari ini. Kita mulai dari apa ya? Yang namanya dari abjad dah. Dari abjad. Dari A. Alfiani.
Iya, Bu. Ya, Harmonik, Bu. Harmonik. harmonik. Oke. Sangat berhubungan ya. Lalu yang kedua siapa nih gilirannya? Absen kita lihat. Saya, Bu. Grace, Bu. Menurut saya pembelajaran hari ini berbeda, Bu, karena dia ada praktikumnya walaupun secara online. Jadi berbeda. Iya, bagus. Lalu yang kedua, Nur. Salah ya? Ya, Nur ya. Ya. Harmoni. Harmonik sama kayak Alfiani tadi. Coba deh agak yang berbeda dari Alfiani, coba. Maksud saya tadi keselarasan. Oke, keselarasan. Lanjut dari huruf P ya, Patricia. Iya, Bu. Ya. Menurut saya, Bu, pembelajaran hari ini tuh kawaii, Bu. Kawaii. Apa kawaii? Itu bahasa Jepangnya dari keren, Bu. Cantik. Maksudnya bagus gitu, Bu. Oke, Ibu banyak belajar dari kamu ya. Kawaii artinya keren ya. Iya, Bu. Oke, mantap sekali. Lalu dari R, Revita. Atau mungkin pakai bahasa lain. Revita, boleh? Amazing, Bu. Oh, pakai bahasa Inggris ya. Amazing. Oke, bagus semuanya. Terima kasih karena udah masuk pada pembelajaran hari ini, sudah mengikutinya dengan aktif ya. Jangan lupa masuk lagi minggu depan untuk belajar, oke? Oke, terima kasih semuanya. Ibu mau pamit dulu ya. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.